Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Milenia Effendi. Saya berkuliah di IAIN Pontianak, Prodi Psikologi Islam semester 4. Baiklah, seperti apa yang sudah tertera di judul pembahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai lupa. Kalian pasti sering kan bertanya-tanya tentang kenapa sih kita bisa lupa? Kenapa sih kita sering melupakan hal-hal yang padahal penting bagi kita sendiri? Nah, kita akan membahasnya sekarang. Tapi kalian harus mengetahui definisi dari lupa terlebih dahulu. Terdapat beberapa definisi lupa menurut para ahli. Muhib bin Syah dalam bukunya mengartikan lupa sebagai hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali atau menghasilkan kembali segala sesuatu yang sebelumnya telah kita peroleh secara sederhana. Sedangkan Gulo dan Reber mengartikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dialami atau dipelajari. Semua orang rasanya pernah mengalami yang namanya lupa. Entah kenapa ingatan tentang hal yang satu itu seperti tidak mau keluar di kepala kita, padahal kita tahu bahwa kita pernah mengingatnya. Pada dasarnya, lupa terjadi saat kita gagal memanggil kembali memori yang pernah kita simpan sebelumnya. Nah, ternyata memori manusia itu memiliki cara kerjanya sendiri. Apa sih memori itu? Memori adalah aneka informasi yang kita simpan di dalam otak, seperti file yang dapat diambil dan diingat kembali. Informasi ini tersimpan dalam bentuk kumpulan sensasi yang dirasakan oleh indera kita sehari-hari. Jika suatu hal atau kejadian kita anggap berkesan, maka informasi yang terpilih ini akan disimpan di otak sebagai memori jangka pendek. Memori jangka pendek yang terus diulang, maka memori tersebut bakal terupgrade menjadi memori jangka panjang yang dapat kita panggil kembali di kemudian hari. Sayangnya, terkadang memori ini tidak selalu muncul saat dipanggil, padahal kita sedang butuh-butuhnya. Kenapa ya? Secara psikologis, ada beberapa alasan ilmiah kenapa manusia dapat lupa atau suatu memori tidak muncul saat dipanggil. Yang pertama, kita jarang memanggil memori yang satu itu. Yang kedua, ada memori lain yang serupa yang lebih berkesan untuk diri kita. Yang ketiga, kekurangan petunjuk untuk memanggil si memori. Keempat, memori tersebut terlalu traumatis untuk kita ingat. Yang terakhir, memori tersebut sengaja kita lupakan dengan bermacam-macam alasan yang beragam. Selain faktor psikologis, ada juga faktor lainnya seseorang mengalami lupa atau bahkan hilang ingatan. Ilmu medis menjelaskan bahwa memori manusia berhubungan erat dengan jaringan neuron yang ada di otak manusia. Jika kepala seseorang mengalami benturan yang kuat, berpotensi menyebabkan lumpuhnya ingatan dan hilangnya beberapa memori di dalam otaknya. Namun menariknya, walaupun manusia bisa saja lupa, tapi justru sering mengingat peristiwa buruk dan traumatis yang pernah dialami, khususnya peristiwa disakiti atau dilukai oleh orang lain. Hal itu disebabkan peristiwa dan ucapan orang tersebut sangat menyakitkan, sehingga langsung terekam di alam sadar dan juga alam bawah sadar. Hal ini yang seringkali membuat banyak orang mengalami gangguan emosi, bahkan gangguan kesehatan dan mengalami gangguan daya ingat terhadap hal-hal yang baik dan menyenangkan. Baiklah, sekarang saya ingin memberi beberapa tips untuk melatih otak agar tidak mudah lupa. Yang pertama, tetap aktif secara mental. Sama halnya dengan olahraga yang dapat membuat tubuh tetap bugar, aktivitas yang merangsang secara mental juga dapat membantu menjaga otak tetap bugar. Cara agar tidak mudah lupa dengan aktif secara mental seperti bermain teka-teki silang, bermain musik, memilih jalan alternatif menuju suatu tempat, atau Anda bisa bergabung dengan komunitas sesuai hobi. Yang kedua, cara agar tidak mudah lupa ini sangatlah mudah, yaitu bersosialisasi secara teratur. Anda mungkin tidak menyadari saat melakukannya.
sering berinteraksi di lingkungan rumah atau di tempat kerja, sekolah, kampus, atau yang lainnya, ternyata bisa mencegah pikun atau mudah lupa. Menghindari stres dan depresi juga dapat mencegah mudah lupa, karena kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan daya ingat yang berkurang. Jadi, mulailah untuk berinteraksi dengan seseorang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, ataupun tetangga. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga ternyata dapat melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh yang membantu pikiran lebih jernih dan menjaga daya ingat. Tentu ini akan membantu Anda tidak mudah lupa. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang berbasis di Amerika Serikat menyarankan olahraga selama 150 menit dalam seminggu, seperti aerobik sedang, jalan cepat, atau aerobik yang kuat selama 75 menit dalam seminggu seperti jogging. Sebaiknya lakukan sepanjang minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bila tidak memiliki waktu karena kesibukan, cobalah untuk meluangkan sedikit waktu untuk berjalan kaki selama 10 menit dalam sehari. Yang keempat, mencatat. Cara agar tidak mudah lupa yang efektif lainnya adalah dengan mencatat hal-hal yang penting. Ketika akan melakukan sesuatu atau mulai merasa lupa, Anda dapat melihat kembali catatan sebelumnya. Cara lainnya, Anda bisa menuliskan kata kunci pada note paper di samping komputer atau meja belajar Anda agar mudah dilihat. Jika Anda adalah orang yang cukup teledor dan berantakan, cobalah untuk mencatat janji, tugas, ataupun acara dalam buku catatan, kalender, ataupun ponsel Anda. Yang kelima, melatih fokus. Salah satu penyebab mudah lupa adalah sulitnya kita menempatkan fokus pada apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagai contoh, kita diminta orang tua untuk membeli sesuatu saat kita sedang pergi keluar rumah. Namun, karena tidak fokus, kita langsung lupa dengan permintaan tersebut. Pakar kesehatan menyebutkan bahwa ada cara melatih otak agar tidak mudah lupa, yaitu dengan salah satu jenis olahraga yang bisa melatih fokus seperti yoga. Yang keenam, mengonsumsi klorofil. Klorofil yang terdapat dalam sayuran hijau ternyata adalah salah satu cara agar tidak mudah lupa. Dengan mengonsumsinya, maka berbagai racun dan kotoran pada tubuh, termasuk yang ada dalam jaringan otak yang mengganggu daya ingat, bisa dibersihkan. Untuk mendapatkan klorofil, Anda bisa mengonsumsi jus yang terbuat dari sayuran hijau seperti jus brokoli, jus mentimun dan bayam, dan jus sayuran hijau lainnya. Yang terakhir adalah pastikan untuk makan dengan teratur. Pernahkah Anda merasa sulit berkonsentrasi ketika mulai beraktivitas? Itu biasanya karena Anda melakukan aktivitas dalam keadaan perut yang masih kosong. Dengan mengonsumsi makanan yang tepat, Anda dapat menjaga sel-sel otak tetap sehat dan membantu mencegah penurunan kognitif yang berkaitan dengan usia. Jadi, mulai sekarang jangan lupa untuk makan jika Anda tidak ingin mudah lupa. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai lupa. Saya harap kalian dapat memahami pembahasan hari ini dan terima kasih bagi setiap pasang telinga yang bersedia untuk mendengarkan podcast saya kali ini. Untuk kalian, jangan lupa makan tidur yang cukup, bahagia selalu, dan jangan lupa tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas, semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.